Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Itra Kusuma dari kelas 12 Agama 2 dengan nomor absen urutan ke-14. Baiklah, kali ini saya akan menyebutkan bagan atau ahli waris dari nomor 16 hingga 20. Yaitu nomor 16, ahli warisnya anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 17 paman kandung, 18 paman seayah, 19 anak laki-laki paman sekandung, yang ke-20 anak laki-laki paman seayah. Mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai ahli waris dari 16 sampai 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ahli waris. Baiklah, kali ini saya akan menyebutkan bagian ahli waris nomor 6 sampai 5. Nomor 5 sampai 6. Yaitu nomor 5, ahli warisnya ibu berhak menerima bagian sepertiga jika tidak ada anak atau cucu atau 2 orang saudara atau lebih. Yang selanjutnya 1/6 jika ada anak atau cucu atau 2 orang saudara atau lebih. Yang ketiga 1/3 sisa dalam masalah gharrawain, yaitu apabila ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak. Yang keenam, bapak berhak menerima bagian 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, 1/6 sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki, dan jika bapak bersama ibu, masing-masing mendapat 1/6 jika ada anak cucu atau saudara 2 orang atau lebih. 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya jika tidak ada anak, cucu atau saudara 2 orang atau lebih, dan ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau istri. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai bagian ahli waris nomor 5 sampai 6. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan ahli waris, penghitungan ahli waris. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penghitungan ahli waris, yaitu pada nomor 5. Yang mana pada nomor 5 tersebut terdapat ahli waris anak perempuan, istri, ibu, ayah dan saudara si ibu. Kemudian tentukan bagian dari ahli waris tersebut, yaitu anak perempuan mendapat bagian 1/2 karena dia seorang. Yang kedua, istri mendapat 1/8 karena ada anak. Yang ketiga yaitu ibu mendapat bagian 1/6 karena bersama anak dan bersama bapak. Yang keempat, ayah mendapat juga 1/6 karena ada ibu bersama juga dengan anak. Terus saudara seibu terhijab karena ada anak perempuan. Selanjutnya kita akan menentukan dari AM atau KPK. AM asal masalah dari ahli waris tersebut. Sebelumnya kita akan cari terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya setelah kita mendapatkan bagian tersebut, maka dapatlah hasil atau penyebut yang dapat digunakan untuk menentukan AM, yaitu 2, 8, 6, dan 6. Pada kasus ini metode yang digunakan untuk mencari asal masalah yaitu tadahul, karena ada 3 angka di sini yang sebenarnya ada 4 angka, namun 6 sudah diwakilkan oleh salah satunya. Berarti tadahul yaitu 8 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Maka didapatlah AM dari kasus ini menggunakan metode tadahul, yaitu 24. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penghitungan ahli waris berikut ini. Setelah didapat AM tadi 24, maka kita akan membagikan AM dengan jumlah bagian, yaitu 24 dibagi 2 sama dengan 12 dikali 1. Hasilnya 12. Terus 24 dibagi 8 hasilnya
3. Hasilnya 3. Karena dikali 1 kan. Terus 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 dibagi 6 kali 1 sama dengan 4. Kemudian ini terhijab. Setelah dijumlahkan maka hasilnya 12 tambah 3, 15 tambah 4, 19 tambah 4, 23. Maka dalam hal ini karena jumlah dari AM tersebut kurang dari AM yang sudah kita tentukan tadi, maka di sini AM-nya menjadi 23 karena terjadi rot atau penurunan angka untuk penghitungan warisan. Setelah itu tadi juga diketahui sebenarnya harta warisannya yaitu sebesar 960 juta rupiah. Maka selanjutnya 12 dikali 960 juta. Salah. Ulang. Mungkin karena tidak muat penjelasannya di sini, maka saya akan lanjutkan penerimaannya di kolom bawah. Maka akan saya lanjutkan kemari penerimaannya karena di sini kolomnya tidak cukup. Yaitu 12 per 23 dikali 960 juta sama dengan, maka hasilnya adalah 500 juta 860 juta rupiah kurang lebih. Kemudian dari 3 per 23 dikali 960 juta sama dengan 210 juta kurang lebih. Oke, yang selanjutnya 4 per 23 dikali 960 juta sama dengan 166.950 juta kurang lebih. Kemudian 4 per 23 dikali 960 juta lagi sama dengan 166.950 juta kurang lebih. Oke, setelah didapatkan hal ini, maka selesailah penghitungan warisan pada soal nomor 5 ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 12, yaitu yang mempunyai ahli waris. Soal ahli warisnya ada ahli waris suami, ibu, anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Suami mendapat bagian sebesar 1/4 dikarenakan ada anaknya. Yang kedua yaitu ibu mendapat bagian 1/6 dikarenakan ia mempunyai anak. Ini. Yang ketiga yaitu anak laki-laki mendapat bagian asobah, dan 2 anak perempuan juga mendapatkan asobah dikarenakan ada anak laki-laki. Baiklah, kita lanjutkan pencarian dari AM atau KPK dari soal ahli waris ini. Maka didapatlah penyebutnya 4 dan 6. Dikarenakan 6 tidak bisa dibagi ke 4, maka untuk kedua angka ini mempunyai KPK 12. Karena nggak bisa dibagi, jadi perlu dikali 6 dikali 6. 6 dikali 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka didapatlah AM-nya 12 untuk kasus ini. Selanjutnya 12
dibagi 4 sama dengan 3, dikali 1 sama dengan 3, 12 dikali 6, 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikali 1, hasilnya tetap 2. Kemudian asobah nanti akan saya jelaskan di bawahnya. Kita selesaikan yang bagian ini dulu. Terus harta warisannya ada 960 juta, maka 3/12 dikali 960 juta. Maka didapatlah hasilnya adalah 240 juta. Yang kedua yaitu 2/12 dikali 960 juta. Maka didapatlah hasilnya 160 juta. Jika ditotal, maka harta yang sudah dibagi yaitu sebesar 24 tambah 16, 6, ini 10, maka 400 juta yang telah dibagikan. Maka sisanya adalah 560 juta. Sisanya 560 juta. Maka inilah akan kita bagikan ke ahli waris anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang menerima asobah. Baik, kita bahas untuk penerimaan asobah mereka. Anak laki-laki mendapat bagian 1 karena dia seorang, namun dikali 2 karena bagian laki-laki ini 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Maka hasilnya 1 dikali 2 hasilnya 2. Untuk mencari penyebutnya, maka 2 ditambah 2 sama dengan 2/4 dikali 560 juta. Maka hasilnya adalah 280 juta yang diterima oleh anak laki-laki. Yang kedua, 2 anak perempuan. Sama juga, yaitu mereka ada 2 anak perempuan, maka 2. Namun mereka mendapat 1 kali saja bagiannya dari anak laki-laki, tidak 2. Maka 2 kali 1 hasilnya 2. Kembali lagi 2 tambah 2 untuk mencari penyebutnya, 2/4 dikali 560 juta. Hasilnya 280 juta untuk 2 orang. Maka untuk hasil per orangnya dibagi 2 lagi. Maka per orang anak perempuan mendapatkan total 140 juta rupiah untuk 2 anak perempuan per orangnya. Mungkin hanya ini yang dapat. Kemudian tadi asal masalah dari kasus ini yaitu menggunakan metode tawafuk. Kemudian ya, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan dari soal warisan nomor 12. Selanjutnya akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal ahli waris yaitu nomor 23, di mana ada ahli warisnya ibu dan 2 saudara seibu. Ibu mendapatkan bagian 1/6 dikarenakan ibu bersama 2 saudara. Yang kedua yaitu 2 saudara seibu mendapatkan bagian 1/3. 1/3 dikarenakan ada 2 orang. Selanjutnya akan kita cari kembali AM atau KPK dari bagian tersebut. Maka diraihlah penyebutnya 3 dan 6. Pada kasus ini kita akan menggunakan metode tadakhul, yaitu bagi habis. Karena 6 bisa dibagi 3, 3 dibagi 6, maka yang diambil dalam metode tadakhul angka terbesar dalam
penyebut tersebut, yaitu 6. Kemudian 6 dibagi 6, kita dapat hasilnya 1. Kemudian 6 dibagi 3, hasilnya 2, dikali 1, maka 2. Dikarenakan jumlah dari AM ini 3, maka terjadilah terjadilah penurunan angka seperti yang disebut rot, yaitu menjadi AM-nya 3. Maka pada kasus ini 3, maksud saya 1 per 3 dikali 360 juta sama dengan 360 juta, hasilnya 120 juta. 120 juta. Kemudian yang kedua yaitu 2 per 3 dikali 360 juta, hasilnya 240 juta. Maka setelah jumlah hasilnya 360 juta. Maka selesailah penghitungan ahli waris pada kasus ini. Pada kasus ini yang digunakan yaitu metode ROT karena kurang di sini dari hasil AM-nya. Yang kedua yaitu mencari AM-nya ini menggunakan metode tadakhul karena bisa dibagi habis di sini. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari soal ahli waris nomor 23. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.